tingkatan capaian AKM pada AN itu ada beberapa hal, ya. Makanya tadi disampaikan bahwa bentuk nilainya juga tidak ada nilai angka, namun predikat. Dimulai dari perlu intervensi, kemudian dasar, cakap, baik, dan mahir. Ini tingkatan capaian AKM-nya ya Bapak Ibu ya, yang ini. Untuk menuju ini, tentu siswa melalui beberapa stage dalam pengisian soalnya. Jadi stage yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu, proses si anak itu akan menghasilkan capaian yang mana? Apakah nanti akan berakhir di mahir, kemudian di baik, cakap, dasar, atau justru perlu intervensi? Nah, perlu intervensi inilah yang dikategorikan di sini adalah kurang. Ya, maka bagaimana caranya? Nah, di sini sedikit saya sedikit sampaikan bahwa untuk kelompok soal itu ada 3. Berangkat dari stage yang pertama, itu materinya adalah kelas asal dengan stimulus soalnya mudah. Jadi seluruh peserta nanti pada saat pelaksanaan AN, itu di sini dulu semuanya, sebanyak sejumlah sampling. Berhasil atau tidak, tergantung bagaimana si peserta itu menyelesaikan soal. Berapa persen jumlah benar, sehingga siswa tersebut akan masuk ke stage 2 dengan stimulus soal yang berbeda. Ini ya, Bapak Ibu, sedikit saja sekilas biar Bapak Ibu tahu, oh nanti ternyata kalau mahir, berarti anak saya berhasil terus nih, dari stage 1, 2, 3. Ya, apabila misalnya kategorinya baik, oh ternyata dia sudah pernah berhasil, tetapi ketika ke stage 3 mau tuntas, itu tidak berhasil. Nah, ini gambarannya ada di sini. Ya, kalau dijabarkan, biar Bapak Ibu nggak pusing, cukup dilihatin aja. Ya, nah kemudian bentuk gotong royong persiapan mensukseskan AN, Bapak Ibu ya. Di Pemda, pemerintah daerah meliputi suku dinas dan provinsi, tentu melakukan sosialisasi, sudah kami sampaikan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Ada pelatihan juga sudah, ya Bapak Ibu, pendataan juga sudah kami lakukan melalui Bio AN untuk data infrastruktur, melalui surat tugas yang diberikan kepada tim teknis. Selanjutnya tim teknis melakukan yang namanya visitasi, ya, kepada sekolah-sekolah pelaksana AN di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ya. Kemudian bentuk dari satuan pendidikan ini melakukan persiapan berupa update data. Nah, ini tentunya sudah dilakukan oleh sekolah, ya, dan memastikan sulingnya pendidik dan capsek selesai diisi. Ini sudah berlalu di bulan Agustus. Kegiatan asesmen nasional terdiri dari 3 event. Yang pertama ada simulasi, kemudian gladi bersih, dan ANBK utama. Simulasi dilaksanakan seluruh sekolah pelaksana AN, Bapak Ibu. Ini dengan status pelaksananya hanya mandiri saja. Jadi sudah dilakukan ya untuk moda online dan semi online. Pada saat simulasi siswa tidak diwajibkan, tetapi jika dihadirkan lebih baik. Ya, simulasi kemarin dibagi menjadi 2 tahap. Tahap 1 di tanggal 27 sampai 29 September, tahap 2 3 sampai 6 Oktober. Ya. Yang perlu digarisbawahi pada saat simulasi kemarin adalah tentu ada diawali dengan yang namanya sinkronisasi. Ini yang harus kita evaluasi Bapak Ibu ya. Bahwa masih terdapat beberapa sekolah yang tidak melakukan sinkronisasi sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan oleh pusat. Nah, tolong sekali lagi Bapak Ibu, ketika sudah akan melaksanakan event-event tertentu, mengingatkan kepada perektor sekolah untuk mengupdate informasi di laman ANBK. Nah, kemarin banyak yang terjadwal sinkron pagi hari, sore masih banyak yang belum sinkron. Kemudian terdapat beberapa sekolah terkendala dari segi perangkat dan jaringan. Artinya masih ada sekolah yang belum siap. Saat simulasi dilakukan monep dari BPMP, Bapak Ibu, kemudian BPMP ada laporan kepada Dinas Pendidikan bahwa di sekolah tertentu ternyata masih ada yang belum siap kemarin itu.
waktu simulasi ya, dari segi perangkat, kemudian segi jaringan. Nah, perangkat ini artinya sekolah tidak mempersiapkan cadangan dari jumlah yang sedang digunakan. Ini yang seharusnya sudah disiapkan dari jauh-jauh hari, Bapak Ibu ya. Kemarin ada beberapa laporan dari BPMP saat monitoring simulasi. Ya. Kemudian masih banyak proktor yang tidak melakukan prosedur pada saat melakukan sinkronisasi sehingga terbaca belum sinkron. Nah, ini mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu selaku pimpinan di sekolah masing-masing, Bapak Ibu, untuk mengingatkan kepada proktor ya bahwa prosedur pelaksanaan itu sudah tertuang di dalam web ANBK. Nah, kita beranjak ke kegiatan gladi bersih, Bapak Ibu ya. Bahwa gladi bersih yang saat ini sedang berjalan gelombang 3 ya. Itu kita mulai di tanggal 17 untuk gelombang 1, gelombang 2 tanggal 18 Oktober. Dan sinkronisasi kemarin sudah dilakukan di tanggal 15 Oktober 2022, tentunya di hari Sabtu, Bapak Ibu ya. Kami seluruh tim memantau progres kegiatan sinkronisasi tersebut. Sinkronisasi dimulai di jam 7 dan diakhiri jadwalnya jam 1. Ya. Namun Bapak Ibu, perlu kami sampaikan pada saat kegiatan sinkronisasi tersebut, yang seharusnya sekolah itu melakukan sinkronisasi di jam 7, jam 9, ternyata sampai dengan jam 15.00 diantaranya masih banyak yang belum melakukan sinkron. Padahal terjadwal di jam 7, jam 9. Ya, kalau jam 11 kami mungkin masih memaklumi. Tetapi yang jadwal jam 7 itu masih banyak yang belum sinkron di jam 3. Nah, ini menjadi pertanyaan kami di provinsi, apakah sebenarnya sekolah tidak tahu informasi atau memang di wilayah tersebut disepakati sinkronnya belakangan gitu ya. Karena saya mendengar aduan dari tim, ada di antaranya kepala sekolah yang menginfokan kepada proktor jangan ada yang melakukan sinkronisasi dari Sabtu. Nah, ini keliru Bapak Ibu ya. Harusnya segera lakukan sinkronisasi ketika jadwal sudah tampil di web. Gitu ya. Jadi mohon sekali lagi hal-hal yang miskomunikasi seperti itu tidak terjadi lagi ya. Kemudian pada saat gladi bersih masih banyak konfirmasi dari proktor sekolah. Tentu tidak hanya di 3 wilayah yang saat ini sedang kegiatan Bapak Ibu ya. Saya berbicara berlaku untuk DKI. Listrik banyak yang tidak stabil diantaranya. Sehingga pada saat komputer klien berjalan bersamaan, tiba-tiba turun. Sehingga terhenti sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk penanganan. Ya. Nah, kemudian pada saat sinkronisasi, ada sekolah yang konfirmasi komputer proktornya kesambar petir. Memang hari Sabtu itu kondisinya ada hujan, ya Bapak Ibu, sehingga pada saat sekolah sudah sinkron tidak bisa membuka kembali. Dan sayangnya sekolah tersebut tidak punya komputer cadangan. Sehingga ditunggu sampai malam oleh tim teknis dicarikan komputer cadangannya. Mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk mengantisipasi hal itu terjadi, ya disiapkan cadangannya minimal 1, baik itu komputer kliennya maupun komputer proktor. Ya. Kemudian jaringan internet itu tersendat. Mungkin kabelnya ada yang kurang kencang gitu ya. Ini mohon agar diingatkan kembali bahwa seluruh jaringan, seluruh perangkat pada saat akan dilaksanakan sudah siap digunakan dan berfungsi dengan baik. Agar pada saat pelaksanaannya nanti itu kita tidak mengalami kendala-kendala yang sebenarnya
bisa kita sikapi sejak awal, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan tim teknis di seluruh kecamatan yang ada di Provinsi DKI Jakarta, tentu sudah dibentuk yang namanya posko kecamatan. Ya, dalam hal ini perlunya kerjasama seluruh penanggung jawab kegiatan AN, sebagaimana yang sudah di-SK-kan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan wilayah masing-masing. Terdiri diantaranya di situ pasti ada kepala sekolah. Ya, mohon dengan sangat Bapak Ibu poskonya difasilitasi, ya, agar tim teknis bisa bekerja dengan maksimal. Ditengokin, oh ini posko jangan-jangan timnya kosong, sehingga banyak masalah di kecamatan tersebut, misalnya, tapi saya yakin tidak ya. Nah, kemudian mekanisme kerja dan posko kecamatan ini digunakan untuk seluruh tim teknis yang berperan di kecamatan tersebut dalam penanganan kendala dari setiap satuan pendidikan atau sekolah di kecamatan tersebut. Saya tidak ingin, kami tidak berharap ya ada sekolah yang langsung lapor ke kami bahwa sekolah tidak dilayani atau sekolah tidak tahu informasinya. Seharusnya hal itu tidak ada, ya, karena sebenarnya setiap kecamatan sudah dibentuk posko dari sebelum kegiatan simulasi, gitu ya. Kemudian mekanisme kerja posko dikondisikan di kecamatan masing-masing. Maka mekanismenya seperti apa? Ini yang punya kendali adalah penanggung jawab pelaksana AN di setiap kecamatan. Karena kita ini SD, tentu fokusnya ada di kecamatan, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai ke persiapan ANBK utama. Ya. Dasar kita pada pelaksanaan AN ini selain dari pos AN yang tadi sudah disebutkan di awal, tentu ada edaran penting dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di nomor E/163-PK.01.01 tertanggal 28 September tahun 2022. Ya. Yang mana diantaranya poin dari surat pemberitahuan tersebut adalah penetapan status pelaksanaan AN, mandiri dan menumpang, moda pelaksanaan, penetapan waktu pelaksanaan terkait dengan gelombang, mengatur dan menetapkan pengawas ruang silang, serta mempersiapkan pelaksanaan NBK jenjang SD, mulai dari simulasi sampai pelaksanaan. Nah, terkait dengan surat edaran ini, Bapak Ibu menjadikan dasar kita pada saat pemutakhiran data, ya, pemutakhiran data untuk pelaksanaan AN ini diharapkan seluruh sekolah dapat memilih di gelombang 1 dan gelombang kedua. Tujuannya adalah pada saat sekolah melaksanakan AN gelombang 1 kemudian terkendala, maka sekolah masih bisa melanjutkan di gelombang keduanya, dan begitu seterusnya, ya. Walaupun secara umum memang untuk SD ini kita ada gelombang 3 dan gelombang 4. Tetapi sekali lagi, tujuan kita memetakan gelombang ini adalah untuk mengantisipasi ya terjadinya masalah pada saat sekolah melaksanakan AN. Lagi pada ngisi tamsil. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jumlah sekolah pelaksana AN di tahun 2022 untuk lingkup Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Sekolah negeri ada 1.307, swasta 809. Suara saya terdengar? Ibu. Jelas, Mbak Leli, jelas. Oh, baik. Dilanjut ya, Bapak Ibu. Yang bocor ditutup, yang bocor. Ini yang bocor ditutup. Yang bocor ditambah. Nggak ngerti sih Bapak Ibu.
Saya lanjutkan Bapak Ibu izin ya. Untuk sekolah swasta, kurang lebih ada 899 pelaksanaan secara mandiri 2.202, penumpang ada 4 ya dari total seluruhnya. Sekolah melaksanakan dengan moda semi online 2097, moda online ada 109 sekolah, dan sampling terdaftar ada 6.258 peserta didik. Jumlah pelaksana AN SD 3 kali lipat jumlah SMP, Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu kerja ekstra karena kita juga harus mengantisipasi ketika di pusat terjadi over. Karena SD ini banyak sekali. Dari 34 provinsi, kita ke urutan keempat peserta dan sekolah terbanyak. Ya, di antara 34 itu kita urutan yang keempat. Setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, maka DKI Jakarta yang berikutnya paling banyak. Tuh. Namun demikian, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Selain evaluasi kekurangan tadi, kegiatan simulasi dan gladi bersih, karena progres DKI pada saat sinkronisasi itu di atas dibanding provinsi yang lain. Artinya kerjasamanya sudah mulai berangsur baik dari kegiatan simulasi ke gladi bersih. Saya harapkan untuk kegiatan AN utama nanti lebih baik lagi kerjasamanya. Nah, itu tentunya tidak lepas dari dukungan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas yang ada di wilayah binaan, terkait dengan dorongan dan support untuk mensukseskan AN ini, Bapak Ibu ya. Nah, berikut ada 4 sekolah menumpang yang ada di Provinsi DKI Jakarta, diantaranya SD Tali Kasih Mandiri, SD T. Azizah, Budi Mulia, dan SD Cemerlang. Nah, ini masih menumpang di tahun 2022 ini, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melaksanakan AN yang harus dan dipetakan oleh sekolah, hari ini terakhir ya Bapak Ibu ya, tanggal 19 di jam 18.00 ya. Penyesuaian data infrastruktur, kemudian komputer proktor, pengaturan gelombang dan sesi penetapan moda ya. Di tahap awal kemarin berakhir tanggal 12 Oktober 18.00 waktu setempat. Ya, yang mana setelah itu sekolah tidak bisa melakukan revisi. Namun dengan beberapa pertimbangan dari pusat, kemarin sudah dibuka kembali 2 hari ini ya, artinya kemarin dan hari ini untuk perubahan gelombang atau perubahan sesi apabila ada sekolah yang salah dalam pengaturan sesinya. Karena untuk mengatur sesi, Bapak Ibu, satu komputer proktor maksimalnya 15 saja. Nah, kemarin mungkin ada keliru lebih dari 15, silakan diinfokan kepada proktornya untuk konfirmasi ke Korwil Kota, bisa diubah sampai hari ini di jam 18.00. Termasuk perubahan moda. Misalnya kemarin saya online nih Ibu, kemudian saya nyerah deh online karena internetnya nggak stabil, silakan masih bisa berubah menjadi semi ya. Tetapi ketika Bapak Ibu konfir di atas jam 18, besoknya protes karena udah konfir tapi nggak berubah, ya mohon maaf, kita sampai jam 18.00 karena ditentukan oleh pusat. Itu ya, biar tidak ada miskomunikasi antara provinsi dengan sekolah. Kemudian melakukan sosialisasi kepada peserta didik, orang tua murid terkait kebijakan pelaksanaannya. Ini tertuang di pos AN halaman 23, jadi bukan kata Neni ya, bukan kata saya. Ini sudah disampaikan di pos AN Bapak Ibu, bahwa sekolah harus melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan pelaksanaan AN. Berikutnya, ini sudah tadi ya, pemutakhiran sinkronisasi akan berlangsung di tanggal 22 dan 23 Oktober Bapak Ibu, hari Sabtu. Yang proktornya single, diingetin dari sekarang, jangan janjian dulu nanti berantem. Ya, karena nggak bisa jalan malam minggu.
Ya, jadi jangan sampai seperti tahun lalu. Di telepon ternyata proktornya sedang pergi di luar kota. Sementara kita menunggu progres, ya. Jadi mohon diingatkan jadwalnya ada di tanggal 22 sampai 23. Tahu sekolah kami jam berapa? Bisa di mana, Bu? Nah, bisa dilihat di hari Sabtu atau malam Sabtu di laman ANBK. Proktornya aja suruh baca. Ya, tapi lebih bagus lagi Bapak Ibu juga bisa buka. Ketika Bapak Ibu sudah tahu jadwalnya, dikonfirmasi ke proktor, jawabannya beda, berarti salah satunya bukanya web yang salah, ya. Jadi supaya Bapak Ibu tahu jadwalnya, proktor juga bisa melaksanakan, gitu ya. Itu kerjasama yang baik untuk kita semua demi kesuksesan pelaksanaan sinkronnya nanti Bapak Ibu, ya. Nah, aplikasi ini, PHD Press, kemudian Paging ini, saya tidak sampaikan ke Bapak Ibu, ya, karena nanti justru malah pusingnya. Apa nih PHD, apa nih Paging, gitu ya. Nah, ini proktor yang tahu. Nanti disampaikan saja, nanti habis ini saya berikan paparannya Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan ANBK utama, 12 poin ini tidak boleh ada yang terlewat satupun oleh sekolah. Kalau Bapak Ibu tidak mau mengikuti penjadwalan ulang. Yang pertama adalah aktivasi peserta cadangan. Poin 1 ini tidak berlaku untuk seluruh sekolah. Karena hanya berlaku bagi sekolah yang peserta utamanya berhalangan hadir. Jangan latah nanti yang udah hadir semua, Bu, kok proktor saya tidak aktivasi, nggak bisa. Waduh. Jangan ya, jadi nomor 1 ini hanya berlaku untuk sekolah apabila ada peserta utama tidak bisa hadir. Misalnya ada 2, ada 3, dan Bapak Ibu punya cadangan. Kalau tidak punya cadangan, diam aja udah, nggak usah melakukan apa-apa ya. Kemudian yang kedua, mengunggah daftar hadir di laman ANBK. Daftar hadir di sini Bapak Ibu proktor di sekolahnya Bapak Ibu nanti tinggal mencetak saja, tidak usah menyiapkan manual dari sekarang, karena semua sudah tertuang, ya. Aku lupa ya. Kopi buku kepala sekolah 13.000. Iya, itu item tanggalnya kapan? Kemudian seluruh sekolah agar mengisi berita acara pelaksanaan. Sebelum mengisi berita acara pelaksanaan, satu hal penting yang harus dilakukan adalah sudah mengisi fakta integritas. Ya. Kemudian menandai peserta didik yang tidak hadir, mencetak berita acara dan mengunggahnya di laman ANBK. Yang ketujuh, apabila ada soal yang bermasalah, silahkan dikonfirmasi di menu laporan kasus soal di laman ANBK. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian poin 9, melihat rekap upload jawaban. Bapak Ibu terkait berita acara, kemudian upload jawaban, tolong dipahami bersama. Ketika sekolah terdaftar samplingnya 30, kemudian tidak hadir 4, ya, dan sudah digantikan oleh peserta cadangan sebanyak 4, di dalam berita acara kan tertulis peserta seharusnya berarti 30, digantikan oleh cadangan 4, berarti peserta yang hadir menjadi tetap 30. Jadi tidak dikurangi oleh peserta yang tidak hadir karena sudah digantikan oleh peserta cadangan. Ketika nanti Bapak Ibu salah dalam mengisi tersebut, maka di akhir akan ada selisih data. Jumlah upload jawaban misalnya 30, di berita acara yang hadir cuma 26. Di daftar hadir yang hadir 30. Nah, ini nanti yang mengakibatkan sekolah itu mengikuti penjadwalan ulang karena datanya tidak sinkron. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian
Pelaksanaan pengawas secara silang, 1 sesi, 1 ruang, 1 orang pengawas. Jadi pengawas ini mengawasi maksimal 15 peserta dalam 1 ruangan. Ya. Dan pengawas tersebut masa berlakunya 2 hari. Sebagaimana pelaksanaan AN, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada sekolah yang melaksanakan AN-nya 2 sesi, pengawasnya ada 4, besoknya ganti lagi. Tidak ya. Jadi apabila 2 sesi, ya 2 hari itu 2 saja pengawasnya. Ya, di hari pertama dan hari kedua, ya sama pengawasnya. Tidak berganti orang. Mohon ini yang ada miss, diluruskan lagi Bapak Ibu ya, bahwa pengawas itu 1 sesi, 1 ruang, 1 orang pengawas. Kemudian di poin 11, ini yang banyak ditanyakan sepertinya ya. Mengatur proses KBN pada saat pelaksanaan AN untuk peserta didik yang tidak menjadi sampling AN. Artinya, pada saat pelaksanaan AN berlangsung, siswa di kelas yang lain tetap belajar seperti biasa. Bukan kata saya, ada di pos AN, Bapak Ibu bisa dibaca di halaman 24. Ya, di situ sudah dituangkan. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian, pengawasan dilakukan secara silang yang sudah ditetapkan oleh suku dinas melalui surat tugasnya. Jadi, dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu beberapa minggu yang lalu sudah menyampaikan ke setiap sudin wilayah masing-masing untuk menetapkan pengawas silang melalui surat tugasnya. Jadi nanti seluruh pengawas silang AN sudah dibekali dengan surat tugas. Jadwal pelaksanaan AN. Nah, kita ada mayoritas di 24 sampai 27 Oktober. Ya. Di DKI ini kita menggunakan mayoritasnya 2 gelombang. 2 gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 di tanggal 24 dan 25, gelombang 2 ada di 26 dan 27 Oktober tahun 2022. Terkait gelombang, Bapak Ibu, kenapa ada yang masuk ke gelombang 2? Ada yang masuk gelombang 3, padahal di suratnya kita memberitahukan 2 gelombang saja. Saya jelaskan Bapak Ibu ya. Terkait gelombang, dari pusat sudah diberikan kuota untuk sekolah pelaksana moda online, setiap sesi, setiap gelombang dibatasin. Jadi 1 sesi itu hanya kuotanya 3.500 atau sekitar 350.000, saya lupa ya. Itu ada kuotanya. Jadi ketika sekolah hanya mengatur sesinya itu sudah di akhir-akhir cut-off, maka hanya memenuhi gelombang yang tersedia. Jadi kemarin sekitar 10 sekolah di DKI ini ada yang melaksanakan di gelombang 3 dengan modanya online. Ya, karena di gelombang 1 dan 2 ini sudah kehabisan kuota. Jadi 1 sekolah melaksanakan AN 2 hari, Bapak Ibu ya. Berikut waktu pelaksanaan AN-nya, kita SD ada 3 sesi. Dimulai dari sesi pertama di jam 7.30, berakhir 9.30, sesi kedua 10.30 sampai 12.30. Ya. Dan sesi yang ketiga dimulai 13.30 sampai 15.30. Tetapi kita analisis di DKI ini 99% melaksanakan AN hanya 2 sesi saja. Adapun yang melaksanakan AN 3 sesi, diantaranya ada, termasuk sekolah negeri juga ada. Ya, yang memang perangkatnya hanya benar-benar memiliki minim sekali dan tidak melakukan resource sharing ke yang lain. Ini Bapak Ibu ya, yang menjadikan
Ketentuan kenapa sekolah 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi berdasarkan kemampuan sekolah. Berapa perangkat yang dimiliki untuk sampling sebanyak jumlah terdaftar di sekolah tersebut. Ya. Kemudian alur penanganan masalah, kita sudah ada tim teknis sesuai tingkatannya. Sekolah punya masalah di sini, diteruskan kepada tim teknis kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan terakhir adalah pusat. Ini ya, jadi jenjangnya sudah sangat jelas. Kalau sekolah punya masalah, jangan diem aja. Hubungi tim teknis kecamatannya, ya. Saya mau langsung ke tim kota, ya silahkan. Kalau tim kota tidak respon, boleh nggak saya ke provinsi? Ya monggo. Tapi kalau misalnya dibalasnya lama, mohon maaf. Berarti banyak yang sudah ke pending WA-nya, ya. Apalagi di jam-jam sinkron, itu pasti WA sudah menumpuk sekali belum dibaca. Ya. Dalam hal ini tim provinsi ada saya sendiri, kemudian kabupaten kota untuk Jakarta Barat 1 ada Pak Bahtiar, Jakarta Barat 2 ada Mas Adam, Jakarta Pusat 1 ada Pak Jamal, Pusat 2 ada Pak Ishak, dan Kepulauan Seribu ada Pak Patawari. Ya. Dan untuk tim teknis kecamatan karena jumlahnya banyak, saya tidak bisa sebutkan satu persatu Bapak Ibu ya. Karena satu kecamatan saja itu ada minimal 8 orang di setiap kecamatan. Nah, ini penanganan masalah inilah nanti yang dapat Bapak Ibu koordinasikan. Ya, kalau misalnya masalahnya di jaringan atau misalnya di komputernya, silakan konsultasi. Ketika punya masalah lain, misalnya kendalanya luar biasa, mati listrik secara berjamaah yang kita tidak tahu penanganannya akan kapan selesai, maka silakan koordinasikan. Nanti kami akan carikan solusinya. Apakah menunggu 1 hari atau bisa melaksanakan di gelombang berikutnya dan seterusnya, kami pasti infokan lebih cepat. Ya, intinya komunikasi dan koordinasi Bapak Ibu ya. Dari saya cukup Bapak Ibu. Baik, apa kita langsung terima kasih Bu Tahun Neni. 2022. Kembalikan ke Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neni Wabarakatuh. Susanti untuk materi yang disampaikan yang sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Untuk kali ini kita buka sesi tanya jawab ya. Adakah pertanyaan Bapak Ibu dari materi tersebut atau di luar materi yang mungkin atau unek-unek apa sih kalian gimana? Kita tunggu. Bu Cita, ya dari mana? Ya, saya mau tanya. Ya, silakan Bu. Ya. Izin bertanya Bu. Ya, Ya, kayaknya udah masuk duluan Pak dari SD Islam. Saya di sini nggak kelihatan. SD Islam Al-Badar. Al-Badar, iya. Ya. Silakan Ibu. Baik, selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya wali kelas 5 kebetulan. Di sini mengenai batasan dalam satu ruangan. Apakah ada batasan tertentu untuk jumlah ANBK? Misalnya kan satu kelas ada 20, ada 39, apakah harus semuanya mengikuti ANBK? Itu aja Ibu. Terima kasih. Baik, kita keep dulu. Dua pertanyaan jawab gitu ya Bu Neni ya? Atau 5 boleh, 5 Oh, 5 boleh. dulu. Ya. Dua lagi. Halo Ibu. Ya, Assalamualaikum. Halo Bu. Ibu Neni. Halo Bu, saya Gimana ya tadi? Saya ya Bu Citra, apa Ini yang udah ada raise hand-nya ya? Silakan Bu Sri Retno dari SD Paseban. Iya. Silakan Bu. Iya Bu Sri, silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Neni, saya Bu Retno dari Paseban 15, ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengisian berita acara serta daftar hadir yang harus kami unggah, mungkin nanti juga akan ada upload ya. Nah, kebetulan sekolah kami
ada 26 siswa yang ikut. Dari 26 itu ada catatan 1 disabilitas dan 1 lagi sebenarnya sudah almarhum. Nah, ini sudah kami input di dalam Dapodik sebelum DNS itu turun, tapi tidak ada perubahan. Ya. Kemudian saat DNS pertama turun, tetap 2 nama tersebut masih ada. Padahal untuk yang disabilitas kami sudah menyertakan keterangan kesulitan belajar. Kemudian yang sudah meninggal dunia pun sudah diberi keterangan. Di saat DNS pertama muncul, kami berkoordinasi dengan tim dari Sudin untuk proktor. Sudah dibantu untuk input ulang, ya, untuk penghapusan. Dan ketika DNS kedua turun, masih muncul juga. Paniklah sedikit gitu ya, karena kan sudah berdekatan sejengkal lagi dengan gladinya gitu, dengan turunnya DNT maksud saya. Nah, sehari menjelang DNT itu turun, saya berusaha untuk terus berkoordinasi dengan tim Sudin, baik dari kecamatan setempat maupun 4 kecamatan yang ada di sekitar. Ya. Jawabannya memang buat saya belum memuaskan, dikarenakan itu masih nyangkut nama-nama tersebut. Akhirnya saya naik ke atas Pak Tri, lalu jawaban Pak Tri itu saya katakan kronologisnya. Pihak sekolah sudah menjalankan sesuai prosedur, tapi jawaban Pak Tri nanti diisi di dalam daftar hadir dan berita acara gitu Mbak. Diisi secara realnya. Nah, pertanyaan saya, ketika kami mengisi real dari 26 itu, berarti kan ada yang kurang 2 ya? Iya. Sehingga tersisalah 24. Nah, apakah nanti ketika kami tulis 24 tapi di sana masih nyangkut 26 namanya, itu akan menjadi masalah gitu loh Mbak Neni. Jadi mohon penjelasannya, di berita acara itu tetap harus kami tulis 26 atau tetap berubah 24 dengan keterangan yang disabilitas plus yang yang sudah almarhum, karena kami tidak, muridnya memang sudah segitu, nggak ada lagi buat cadangan gitu Mbak ya. Apakah harus kami tulis yang 24? Demikian Mbak Neni, terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Apa ada satu lagi ya Bu Neni baru dijawab dari Mas Gem ya ini. Silakan Pak. Bapak Mas Gem. Apa Mas Gem? Halo Pak. Baik Bu. Ya, terima kasih Bu Citra dan Bu Neni. Ya, dari mana Pak? Yang telah menjelaskan tentang paparan AMS. Saya dari SDT Baitur Rahman Citra, Bu. Iya. SDT Baitur Rahman Citra Kalideres. Baitur Rahman Citra. Iya Pak, silakan. Izin bertanya Bu Neni, apakah lebih baik mana ya kira-kira kalau untuk mengaktifkan peserta cadangan karena ada peserta yang tidak masuk, lebih baik diaktifasi atau digantikan dengan peserta cadangan namun tetap login dengan si peserta utama yang tidak hadir Bu. Kayak itu aja Bu, karena infonya dari koordinator kalau tidak salah lebih baik menggantikan dengan peserta cadangan tapi loginnya tetap dengan akun si peserta utama, karena dikhawatirkan ada hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan AMDK nantinya Bu. Itu aja, terima kasih Bu Neni. Baik, Bu Neni, ada 3 pertanyaan. Pertama dari SD Islam Al-Badar, Ibu Hafiah, terkait batasan dalam satu ruangan. Gimana nih Bu? Makasih ya Pak Mas Gem ya. 3 dulu ya berarti ya Mbak Citra? Ya, 3 dulu dijawab. Oke, baik. Bapak Ibu izin menjawab dari 3 pertanyaan. Yang pertama, pembatasan jumlah siswa dalam satu ruangan ya. Yang kedua tadi tidak punya cadangan, tetapi dari total yang terdaftar 2 diantaranya tidak bisa mengikuti karena kondisi tertentu ya. Yang pertama, satu ruangan maksimal 15 Bapak Ibu ya, itu sudah jelas sekali. Jadi apabila samplingnya 30 artinya dibuat 2 sesi apabila komputer proktornya hanya memiliki 1. Berbeda kondisi ketika komputer proktornya ada 2, silahkan dibuat dalam 2 ruangan. Kita mengacu kepada prokes juga, khawatir walaupun punya 2 komputer proktor, tetapi tetap mengikuti aturan ya, di Juknis, di pos juga tertera ya. Jadi kita 1:15.
Karena dalam posnya, satu pengawas mengawasi 15 orang peserta dalam satu ruangan. Kemudian terkait jumlah siswa terdaftar 26, satu diantaranya ADK, satu sudah almarhum. Silakan tetap yang ikut adalah yang ada saja. Bagaimana pengisian berita acaranya? Di berita acara ditulis jumlah seharusnya 26, tidak hadir 2, keterangannya nanti ada. Ya, memastikan sekolah itu tidak bermasalah seperti apa? Nanti pada saat Bapak Ibu Proktor mengupload jawaban, di web ANBK akan terlihat berapa jawaban yang terupload. Kalau jawaban yang terupload hanya 23 misalnya, di berita acaranya ada 24 yang hadir, maka lakukan upload ulang hasil jawabannya untuk sekolah pelaksana semi online. Jadi intinya antara rekap upload jawaban dengan berita acara yang dituangkan di dalam laman NBK itu sama Bapak Ibu ya. Jangan ada perbedaan. Karena kalau ada perbedaan, ketika nanti kami lakukan validasi di akhir kegiatan AN untuk seluruh provinsi, dikhawatirkan itu yang terjadi namanya selisih di setiap harinya. Seperti tahun lalu. Literasi yang terdaftar 28, numerasinya 30, itu artinya ada beda. Ketika berita acara disandingkan dengan jumlah jawaban yang terupload ke pusat itu tidak sama. Ya, begitu Ibu ya untuk yang siswa tadi. Berlaku seluruhnya. Nah, kemudian jawaban pertanyaan dari ketiga. Ketika ada peserta utama tidak hadir, lebih baik diaktifasi oleh peserta cadangan atau yang tidak hadir itu tidak usah diaktifasi namun digantikan oleh peserta yang lain. Aturannya dari mana? Kembalikan saya tanya. Ya. Tidak ada aturan seperti itu. Kalau ada koordinator yang bilang silakan agak konfirmasi ke saya. Bahwa memang sudah ditetapkan sekolah mengaktifasi peserta cadangan apabila ada peserta utama tidak hadir. Artinya seharusnya tidak ada persepsi ketika peserta cadangan itu tidak hadir, tidak diaktifasi, namun berbeda. Ketika nanti pengawas melihat biodatanya itu beda, ya maka pengawas berhak untuk mengeluarkan siswa yang tidak terdaftar tersebut. Kecuali memang itu adalah cadangan. Ya, begitu ya dari Baitur Rahman Citra. Jadi bukan lebih baik lagi, sangat baik dan seharusnya memang aktifasi peserta cadangannya sesuai aturan. Ya, baik. Jelas 3 pertanyaan. Nanti dilanjut Mbak Citra silakan. Iya, oke terima kasih Bu Neni. Selanjutnya, ya apakah sudah izin bertanya Bu? Ya, sebentar Pak ya, ini ada raise hand-nya yang kita mau sampaikan. Yang mau kita, ini dari mana Pak maksudnya? Oke, baik. Dari SD Islam Al-Bada sudah cukupkah? Bu Sri Retno dari Paseba 15 atas jawabannya dan SD Baitur Rahman Citra. Kalau sudah cukup, jelas kita akan lanjut dengan ya. Alhamdulillah jelas Bu. Terima kasih Bu Neni. Maaf, Bu. Ya, kenapa Bu? Saya dari SD Al-Badar. Ya, Saya silakan Bu. tadi masuk pertanyaan saya, bila di dalam kelas 5 itu, apakah semua pesertanya ikut gitu siswanya, harus ikut ANBK atau kita pilih gitu, maksudnya gitu. Oh, Ibu izin saya langsung jawab Ibu ya. Untuk ya peserta AIN ini Ibu mohon izin. Pesertanya random, dari kelas 5 itu di random, siapa yang memilih? Memilih adalah pusat melalui sistem yang namanya BioAN. Ibu kemarin sudah menerima BioAN, SDNS? Iya. Jadi yang memilih itu bukan sekolah ya, yang menentukan itu adalah sistem. Kalau jumlah sekolahnya misalnya lebih dari 30, maka nanti disampling ya, diacak, otomatis ada diantaranya siswa yang tidak masuk. Nah, kemudian dari 30 tersebut
harus mengikuti sesuai harinya Ibu ya, yang 30 itu. Namun Ya, ya. sesinya berdasarkan pengaturan yang sudah diatur oleh Urutan yang sekolah. sudah ditentukan memang. Betul. Urutannya sudah dapat saya. Ya. Betul. Jelas Ibu ya? Iya, cukup Baik, jelas ya lanjut. Ibu dari SD Al-Badar. Oke, kita lanjut lagi dengan pertanyaan selanjutnya dari Dedi Suhardi ya, SDN Suaranya Jelambar nggak 06. Silakan Bapak. Pak Dedi. Ya, silakan Pak Dedi. Pertanyaannya. Kayak masih di mute deh suaranya, belum kedengeran. Iya. Dengar suaranya. Ya, sudah Pak. Sudah bisa langsung bicara. Silakan Pak Dedi. Suaranya Saya nggak nggak dengar keluar Pak suaranya. Dedi. Suaranya masih kali Pak. udah enggak. Lewat yang lain dulu, sepertinya Mbak Citra. Ada masalah di mic-nya kayaknya ya Pak, atau speakernya. Boleh dengan nanti Bapak bisa raise hand lagi ya. Langsung dari Kebon Jeruk 04 Pak, silahkan. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu yang tadinya menggunakan sesinya 3 ya Bu ya. Tapi kemarin hari Selasa sudah dirubah menjadi 2 sesi. Nah, tetapi saya cek di komputer proktor itu, di kliennya itu masih tetap 10. Jadi belum 15. Nah, apakah masih bisa saya ganti untuk di komputer proktornya dan juga untuk sesinya bisa saya ganti untuk hari ini? Apakah dibuka halamannya untuk bisa saya ubah? Karena kemarin saya jujur aja sudah dibantu oleh kota ya, tingkat kota, terutama Kebon Jeruk. Terima kasih untuk bantuannya. Sudah diubah menjadi 2 sesi ya kan, karena mengikuti anjuran saya ikutin dan juga atas persetujuan juga dengan kepala sekolah. Tetapi saya cek di halaman proktor, komputer proktor terutama itu masih kliennya masih 10 jumlahnya Bu. Yang saya takutkan adalah nanti saat ketika pelaksanaan itu mempengaruhi pelaksanaannya karena kita hanya untuk kliennya 10. Nah, kalau seandainya masih bisa dibuka dan bisa saya ganti untuk hari ini, saya akan lakukan termasuk untuk pengaturan sesinya itu juga Ibu ya. Terima kasih, itu hanya itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi dari Semanan 05, Pak Aris. Silakan Pak. Pak Aris. Ya, langsung Pak. Karena ada beberapa pertanyaan yang lumayan cukup banyak nih. Langsung aja Pak. Kayaknya speakernya deh. Kalau speakernya lama, digeser yang lain dulu aja Mbak. Belum bisa nyambung ya Pak Aris? Di skip dulu ya. Baik, selanjutnya dari SDS Notre Dame Jakarta. Baik, selamat siang Silakan, Bapak Ibu Bu. semua. Ya. Iya, selamat siang Ibu Neni. Saya mohon izin bertanya. Saya ingin konfirmasi mengenai Maaf, upload dengan Ibu berita siapa, Bu? acara. Maaf, dengan saya Andriani. Ibu Andriani. Baik, Saya silakan Bu. proktor. Ya, Bu, maaf karena mungkin juga saya baru, masih berusaha memahami juga. Kemarin mungkin waktu gladi bersih saya sempat mengisi berita acara, tapi mungkin belum tepat kalau saya dengar tadi penjelasan Bu Neni ya. Nah, di kami itu kan 35 siswa, 30 utama, 5 cadangan.
Nah, kemarin ini memang ada cadangan yang kami aktifkan karena yang utama berhalangan hadir beberapa siswa. Nah, untuk berita acara itu kan kita isi online dulu ya, nanti baru di print, dicetak, baru tanda tangan upload lagi gitu ya. Nah, yang saya ingin bertanya waktu isi online itu, saya hanya ingin konfirmasi, jadi kalau kami tetap totalnya 30 yang mengerjakan, berarti tidak usah diklik untuk jumlah siswa yang tidak hadir, maksudnya yang tidak hadirnya tetap 0, walaupun yang masuk cadangan. Lalu kalau misalkan ketika mengisi berita acaranya ini pun, berarti jumlah username yang tidak mengerjakan tidak usah diisi angkanya, dan username yang tidak mengerjakan juga tidak perlu dimasukkan untuk diberikan keterangannya, atau bagaimana Bu? Karena kan ini kan totalnya cuma 30 ya. 5-nya itu kan cadangan. Tapi karena kami aktifkan yang cadangannya ini, apakah dihitung lebih dari 30? Mengenai masalah jumlah dan pengisian di tempat yang jumlah username tidak mengerjakan dan yang username tidak mengerjakan. Lalu yang harus klik pilih nama siswanya dan keterangan apanya, lalu di bawahnya ada catatan dan sebagainya. Itu mungkin boleh dijelaskan lagi Bu, karena kemarin mungkin saya takutnya salah upload keterangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Andriani. Sebelum kita langsung jawab dulu ya 2 pertanyaan ya Mbak Bu Neni. Dari Pak Agus Suratno dulu tadi, SDN Kebonjeruk 04, 3 sesi dan berubah jadi 2 sesi ya. Ya baik, untuk Kebonjeruk 04, ubah sesinya saja menjadi 2, yang penting fisiknya ada 15. Ya, terlepas di website masih terdata 10 klien, yang penting pada saat pengaturan sesi Bapak sudah memplot bahwa 10 komputer itu untuk 15 dalam 1 hari. Ya, yang penting fisiknya ada 15. Sudah diatur sesi kembali? Dari Kebonjeruk masih ada? Kebonjeruk 04? Cukup jelas Bu. Baik, Jadi saya ya. tidak perlu merubah. Kalau Karena untuk perubahan infrastruktur kita tidak buka ya Pak. Dibuka Oke, itu hanya moda, gelombang, dan pengaturan sesi. pengaturan sesi. Ya. Sudah. Terima kasih Bu untuk informasinya. Baik, sama-sama. Dilanjutkan dari SD Notre Dame tadi. Ya. Untuk jumlah siswa yang tidak hadir tentunya ditulis ya, karena di situ terteranya adalah daftar peserta utama. Ya Bu ya, yang daftar hadir. Kemudian akan ketutup tidak hadir tersebut ketika Ibu sudah mengaktifasi peserta cadangannya, sejumlah yang tidak hadir. Ya, nah, maka di berita acara jumlah seharusnya 30, hadir 30. Nanti ada catatan peserta utama 5 digantikan oleh cadangan 5. Nah, kemudian ketika nanti sudah diupload jawabannya, dicek kembali rekap upload jawabannya di laman ANBK sebelum ke sesi berikutnya. Apakah sudah cocok 30 dan cocok dengan berita acara atau tidak? Ya, nah itu akan berbeda nanti ketika ada perbedaan, terjadilah selisih. Itu ya, Bu ya. Bu, boleh saya klarifikasi sedikit? Kalau daftar hadir itu kan kemarin memang isinya kan manual ya, tulis tangan, lalu diupload. Nah, sedangkan kalau yang berita acara itu kan untuk jumlahnya itu kan online, jadi tidak bisa tulis tangan. Nah, yang saya masih agak bingung yang di sini gitu loh Bu. Maksudnya ketika yang di halaman laman web ANBK-nya itu, ketika kita input, dia kan tidak tulis total. Kami itu menggunakan 2 ruangan, jadi kan satu ruangan dihitungnya 15. Nah, sebenarnya kami jumlahnya pas nih, 15 tetap 30. Tetapi yang ikut itu ada yang cadangan, karena yang utamanya tidak hadir. Bu. Nah, ini Ibu, kalau misalkan di bagian Ibu Nabila, di bagian laman online-nya ini, jumlah username yang tidak mengerjakannya ini apakah tetap dimasukkan 0 saja? Karena 0 saja, yang tidak mengerjakan 0 saja. 0 saja ya, karena sudah digantikan oleh
cadangannya. Nah, kalau begitu berarti untuk penggantian cadangan di tempat yang username tidak mengerjakan itu kita juga tidak perlu ngeklik cari nama anak yang nggak masuk dan diberikan Itu keterangan. diisi dong, karena Oh, kalau tidak diisi. bisa kita tidak pilih, kita nggak bisa pakai cadangannya. Izin saya tampilkan contoh daftar hadir ya. Iya. Nah ini misalnya ada daftar hadir di sini, misal ya, dari total 15 sesi kedua misalnya, ya, tidak hadir di sini misalnya 1-2 anak, otomatis sini tidak hadir. Maka di cadangan ini, absen cadangan ini cadangan ya, yang 5 ya, akan aktif 2, jadi jumlahnya akan sama. Jadi apabila ibu tidak melakukan aktivasi, nanti si peserta cadangan tidak bisa login. Ya, dan berbedanya ketika kita mengaktifasi peserta cadangan tahun ini, kita bisa memilih dari jumlah cadangan yang tertera, kita mau pilih diantaranya siapa. Berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu random ya, kita tidak bisa pilih. Kalau tahun ini tetap harus dipilih siswa tidak hadir siapa, ya. Kemudian ibu pilih juga siswanya, ya. Iya, Bu. Contoh ini kan ya, kita yang lihat misalnya di sini ya, ada. Bu, maaf. Ini kan yang daftar hadir ya, Bu. Yang saya pertanyakan itu yang berita acara, Bu, bukan yang daftar hadir. Jadi betul, di berita acara jumlah seharusnya 30. Iya. Kan jumlah hadir berarti 30. Berarti kan jumlah. Nah, Ibu boleh masuk ke yang mungkin berita acara, Bu. Jumlah hadirnya 30, kemudian jumlah seharusnya 30, jumlah hadir 30. Jadi tidak ada yang tidak hadir di berita acara ya. Oh, jadi intinya adalah kalaupun yang cadangannya sudah jumlah seharusnya dan jumlah yang digantikan itu sama. Jumlah yang hadir dan jumlah seharusnya sama. Ya. Nah, kalau begitu berarti yang di berita acara pas ketika input di online itu tidak perlu disebutkan cadangannya siapa yang masuk. Kan sudah aktivasi, sudah pelaksanaan. Betul. Ya, berarti tidak perlu ya. Tidak perlu. Ya, nanti pokoknya kalau jumlahnya aja, jumlahnya sama ya. Kalau jumlahnya sudah pas, berarti tidak perlu diberikan keterangan. Yang penting cocok. Yang penting cocok jumlahnya ya, Bu ya. Oke, Bu, kalau begitu berarti yang kemarin sudah saya lakukan gladi bersih kan berarti ada salah nih. Karena kemarin kan saya pilih anak yang nggak masuk siapa, dikasih keterangan penggantinya siapa, itu berarti apakah saya harus ubah berita acara yang kemarin gladi bersih atau tidak perlu nanti saja ketika pelaksanaan AM-nya? Tidak usah, nanti saja Bu ya, pada saat kita mau melaksanakan ANBK utama. Oke, ya. Baik, Baik, yang penting dilanjut. Jumlahnya ya. Ya, terima Betul. kasih Bu. Selamat siang. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Andriani, sudah cukup ya. Selanjutnya dari Pak Dedi masih mau dicoba lagi. SDN Jelambar 06, Pak Dedi, apa tidak jadi? Izin sedikit Mbak Citra, jadi tampilan berita acara tuh begini Bapak Ibu ya, ini jumlah username, artinya kan jumlah yang tidak hadir, berarti 0. Ya, jadi bagi ada sekolah yang peserta utama digantikan oleh cadangan, ini tulisnya 0 saja. Ya, sesuai dengan jumlah yang hadir saat itu. Kalau memang hadirnya sebanyak 30, berarti ini 0. Kecuali sudah kehabisan cadangan, maka di sini ditulis yang tidak hadirnya berapa, sesuai dengan kekurangan. Baik, dilanjut Mbak Citra. Ya, cukup jelas buat Bapak Ibu yang lain. Pak Dedi Soehardi masih bertanya, Pak. Mas. Halo, Pak. Sudah cukup, Pak? Oke, kita lanjut lagi. Tadi yang dari Semanan 05. Ya, hadir Bu. Ya, sudah jelas Pak. Ya, udah ada suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini kebetulan saya kan adalah tim kecamatan ya Bu ya. Ibu Nini. Ya. Ya, ini yang saya mau tanyakan. Untuk tahun ini, adakah berita acara sinkronisasi seperti tahun lalu? Kalau tahun lalu kan ada berita acara sinkronisasi yang ditandatangani oleh proktor, teknisi, dan kepala sekolah. Karena kebetulan kan memang di simulasi pertama, simulasi kedua sampai gladi, kemarin banyak teman-teman dari sekolah emang menanyakan ada sekolah yang tidak didampingi kepala sekolah. Apakah diwajibkan untuk pelaksanaan ini? Karena tadi udah dijelaskan sama Bu Asti ya,
Karena kepala sekolah Pin. diusahakan ikut mendampingi saat sinkronisasi. Nah, apakah tahun ini ada lagi berita acaranya Bu Nini untuk sinkronisasi? Kalau ada, ya kayak sih tadi saya belum melihat apakah ada berita acara untuk sinkronisasi. Paling itu saja Bu pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan sih ya nggak ada masalah untuk sinkronisasi saat pelaksanaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris, terima kasih. Dua pertanyaan aja langsung ya dari SDIT Al-Kawakib. Dengan siapa Bu? Silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Saya izin bertanya terkait tentang surat dengan Ibu Vivi. Ibu Vivi, ya silakan Bu Vivi. Ya, terima kasih Ibu. Saya mau izin bertanya terkait tentang surat pengawas, itu nanti akan dikirimkan ya Bu ya? Terkait dengan surat pengawas. Surat pengawas, terus kemudian saya mau tanya lagi terkait ini tentang nama siswa yang tadi di daftar katalogi itu salah. Itu bisa kan ketika itu saya langsung ubah nih di Verval PD. Nanti bermasalah nggak ya di gladinya? Oke. Ya, cukup. Satu lagi dari Pak Dedi mau coba lagi, Pak Dedi Soehardi. Siap. Ya, oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ada suaranya juga ya Pak. Siap. Dan ini Susanti yang baik hati dan soleha. Amin. Makanya banyak enggak ya? Oh enggak. Izin bertanya Ibu. Monggo Pak, Ya Pak, silakan Paparkan Pak. tadi luar biasa sekali, suaranya begitu lantang dan hebat, luar biasa. Pertanyaan saya yang pertama, ya Pak. Jika seandainya di dalam peserta sekolah, misalnya sekolah kita ini jumlahnya ada 30 dari 2 sesi tersebut. Nah, ternyata di dalam peserta tersebut ada beberapa anak yang ABK, Bu Neni. Ya. Apakah itu yang ABK itu bisa digantikan dengan yang cadangan 5 orang tersebut, ataukah tidak usah diganti dengan cadangan? Gitu. Ya. Terus yang kedua, jika seandainya pelaksanaan ANBK ini, ya kita berdoa semoga lancar dan sukses. Namun bicara pahitnya ketika misalnya terjadi pelaksanaan ANBK, ternyata listrik padam, sementara kita tidak punya genset atau apa namanya pengganti dalam waktu yang tidak kita ketahui, entah 1 hari atau 2 hari. Mohon pencerahan dan solusinya Bu Neni Susanti yang baik hati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi pertanyaan dan pujiannya. Bisa dijawab dulu. Dari Semarang tadi ya Pak? Dari SD Jelambar 00. Ya Jelambar enggak yang ya Pak nanti. Yang Pak Aris tadi itu sudah ya Bu Neni ya? Semana 05. Baik. Ya. Saya jawab dari kita jeda tunggu azan selesai. Izin. Oh iya. Sorry. Sebentar Bapak Ibu ya. Baik. Oh, udah aja nih. Lupa deh.
Iya. Udah ya. Baik, Bapak Ibu izin saya melanjutkan ya. Iya. Terkait dengan pertanyaan dari tim teknis, tadi berita acara sinkron ada atau tidak tahun ini, gitu ya. Nanti coba kita komunikasikan dengan pimpinan di bidang SD dan PKLK. Apakah nanti berita acara sinkron itu dari kami, dari provinsi, atau nanti diserahkan kepada wilayah masing-masing, ya. Yang jelas harapan kami ada atau tidaknya berita acara, peran serta dukungan Bapak Ibu Kepala Sekolah sangat penting. Ya, biasanya proktor hanya ditanya udah sinkron atau belum saja sudah senang Bapak Ibu ya. Itu. Jadi sekali lagi saya mohon dengan sangat kerjasamanya Bapak Ibu untuk mensupport proktornya pada saat pelaksanaan setiap event, baik itu sinkronisasi maupun pelaksanaan di hari H-nya nanti, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ada nama siswa salah, namun sudah dibenarkan melalui perval PD. Nah, ini hampir sama dengan jawaban tadi, ada di antaranya mungkin saya lupa jawab ya. Terkait dengan kesalahan nama, kemudian perbedaan jumlah peserta yang real di sekolah dengan DNS yang diterima, Bapak Ibu, tahapan data itu banyak, jadi tidak dari perval PD langsung masuk ke data kami di BioAN, namun melalui beberapa pintu lagi. Dapodik, kemudian perval PD, kemudian ke PD data, ke server integrasi, baru BioAN dan laman ANBK. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan sinkronisasi, kemudian di luar cut-off-nya penarikan data kami di provinsi, maka mau tidak mau DNS dan DNT yang diterima Bapak Ibu adalah sesuai dengan data yang masuk sebelum cut-off. Di luar cut-off yang sudah kami sampaikan melalui proktor, itu pasti berbeda. Bagaimana ketika sekolah sudah melakukan sinkronisasi sebelum cut-off, namun datanya masih salah? Berarti pada saat kami lakukan generate kembali, data di server integrasinya masih sama dengan data sebelumnya. Bagaimana menyikapi hal seperti itu? Menggunakan data yang saat ini tertera di DNP. Begitu Ibu ya. Nah, kemudian jika jumlah peserta 30, ternyata ada ABK. Boleh tidak digantikan? Monggo Pak, silahkan digantikan oleh peserta cadangannya. Walaupun misalnya ABK-nya ada 5, semuanya digantikan, silahkan. Yang penting, dasar menggantikan bahwa siswa tersebut ABK, sekolah punya dasarnya. Ya, minimal ada surat di psikolog. Karena AN ini, kecuali siswa ABK yang tidak bisa melaksanakan mandiri, masih bisa mengikuti AN. Begitu Bapak ya. Satu lagi, ketika ada kendala luar biasa, misalnya padam listriknya kita tidak tahu kapan akan menyala, silakan koordinasi dengan tim teknis di wilayah, kemudian nanti tim teknis wilayah akan menyambungkan kepada kami di provinsi, untuk selanjutnya kita berikan solusinya. Demikian Bapak ya, mudah-mudahan jelas. Baik. Ya. Mbak Citra, izin sebelum kita buka yang raise hand, saya mungkin satu lagi ada satu lagi dari tadi SDIT Al-Kawakib ya Bu ya, Bu Vivi. Sudah tadi yang tentang nama surat pengawas itu bukan ya? Oh iya, surat tugas pengawas kapan dibagikan gitu ya. Untuk surat tugas Bapak Ibu yang memberikan, yang mendistribusikan nanti itu melalui wilayah kabupaten kota masing-masing ya. Jadi saya yakin seluruh wilayah
progres data calon pengawas ruang silang itu sudah masuk ke Sudin masing-masing. Bahkan saya lihat setiap kecamatan sudah ada yang melakukan pembekalan pengawas ruang di setiap kecamatan. Ya, beberapa korwil sudah banyak yang konfirmasi, kami sudah ada pembekalan untuk pengawas ruang. Itu alhamdulillah ya, berarti progresnya cepat sekali Bapak Ibu ya. Iya. Cukup Mbak Citra izin jawabin yang di chat dulu ya. Iya. Dari Pak Suhadi juga sudah cukup ya Pak, dan Bu Vivi. Yang dari chatnya mau langsung dijawab di sini atau gimana? Ini Saya langsung jawab saja, Mbak Citra ya. Mungkin juga kayaknya yang di raise hand juga belum, kayak kita nggak sempet ya untuk Nggak sempet ya, kita jawab yang di raise hand dulu aja ya. Baik, kalau belajar seperti biasa, jika yang mengawas NPK 2 orang, yang menjadi proktor 1, teknisi 1, semuanya 4 orang, lalu menghandle kelas lain siapa? Karena kami cuma punya 6 guru. Jika kondisinya seperti itu, silahkan Bapak Ibu kondisikan sesuai dengan kebijakan di sekolah. Kalau memang sama sekali tidak ada guru. Ya, ketika keluar 4 tertinggal 2, berarti kalau cuma 6 ya. Nah, kemudian karena kita kenapa menyampaikan tidak ada ibu, acuan kita ada di pos Bapak Ibu ya, mengkondisikan KBM pada saat pelaksanaan AN untuk jenjang lainnya, gitu ya, untuk kelas lain. Kemudian ini ada pertanyaan butir soal simulasi dan geladi jawaban tidak sesuai. Nah, ini analisisnya ada di pusat Bapak Ibu ya, jadi untuk geladi simulasi biarkan saja. Ya, lalu ada hasil unduhan jawaban yang tidak terbaca. Nah, itu hanya di Ibu saja. Sebenarnya di pusat sudah ada, sudah tertera ya, jawabannya sudah tampak. Kemudian siswa yang berhalangan hadir karena ada urusan pulang kampung, cadangannya habis dipakai, siswanya kita kurang. Ya, silakan yang ikut yang ada saja. Ya, jadi tidak usah panik ketika nanti Bapak Ibu kehabisan peserta cadangan. Lalu untuk survei karakter diisi siswa sulingjar oleh guru dengan waktu yang sama. Apakah seperti itu, Bu? Tidak. Jadi untuk survei karakter dan survei karakter siswa, survei lingkungan belajar siswa dan guru, tetapi waktunya berbeda. Kalau sulingjarnya untuk siswa dikerjakan berbarengan pada saat ANBK atau dengan yang AKM-nya. Sementara sulingjarnya guru itu sudah lebih dulu diisi di bulan Agustus Bapak Ibu ya. Jadi saat ini sudah tidak bisa mengisi sulingjar untuk guru. Apabila tidak ada murid cadangan, kemudian satu tidak masuk, ini sudah dijawab tadi ya. Selama kegiatan AN sudah dijawab juga. Yang kelas 5-nya tetap ya dikondisikan belajar selain yang peserta AN, berarti masih tetap di kelas Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mohon izin jika suatu pelaksanaan listrik padam, ini sudah tadi Pak Dedi ya. Sudah itu. 28, 2 orang, apakah boleh ABK tersebut tidak dihadirkan? Boleh. Apakah berpengaruh terhadap nilai rapot? Ya, nanti saya sampaikan kategori sekolah PU itu seperti apa. Ya. Untuk sekolah moda online, ya untuk upload tetap ada yang online ya, kecuali upload jawaban. Saya rasa sudah ya, utama 30 cadangan 5, tiba-tiba ada yang masuk 7 orang, sudah saya jawab sama dengan yang lain. Baik, Bapak Ibu mempengaruhi atau tidak terhadap rapor pendidikan, sekilas saya sampaikan. Apabila sekolah kategori sekolah yang mengikuti PU atau penjadwalan ulang itu seperti apa? Yang pertama adalah untuk sekolah yang gagal melaksanakan AN ya sampai dengan berakhirnya gelombang, akhirnya gelombang 4, maka sekolah tersebut harus mengikuti penjadwalan ulang. Jadwal ulangnya kapan? Nanti akan dijadwalkan oleh pusat. Jedanya 1 minggu setelah gelombang 4. Ya. Nah, kemudian itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua. Ya. Sekolah dengan sampling 30 misalnya, tetapi yang hadir kurang dari 85%. Atau
jawaban yang masuk ke pusat itu kurang dari 85%. Walaupun ada peserta sampling yang masuk seluruhnya, tetapi ketika upload jawaban ternyata tidak terupload semuanya, atau 50% saja yang terupload, maka otomatis harus mengikuti penjadwalan ulang. Gimana caranya kita tahu bahwa ketika 30 peserta ikut, namun hanya terbaca 50%? Itulah tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa setiap sekolah agar cross check kembali rekap upload jawaban pada laman ANBK setiap harinya supaya sama. Ketika ada perbedaan padahal yang login 30, yang terupload hanya 20 misalnya, maka lakukan upload kembali. Mungkin itu pada saat upload jaringannya tidak stabil. Nah, dua kategori itulah yang akan kemungkinan mengikuti PU. Kurang dari 85% jawaban yang masuk dan sekolah yang gagal mengikuti AN sejak gelombang 1 sampai gelombang keempat. Itu ya. Gagal tersebut kondisinya banyak, kondisional ya. Ada yang misalnya listriknya padam, ya. Tapi tidak mungkin listrik padam sampai 4 hari Bapak Ibu ya, atau 2 minggu. Kalau misalnya listrik padam di gelombang 1, nanti Bapak Ibu masih bisa ikut di gelombang 2, kita infokan berikutnya. Gitu ya. Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu tidak mengikuti penjadwalan ulang. Begitu ya. Mudah-mudahan jelas Bapak Ibu. Kemudian ada satu yang bertanya lagi. Apakah ada surat edaran untuk anak-anak kelas lain libur? Oh, balik. Tidak ada libur. Tidak ada libur Bapak Ibu ya pada saat pelaksanaan AN. Suratnya ada nggak dari dinas? Kalaupun surat dari dinas belum ada edaran terkait dengan KBM yang tetap berlangsung, Bapak Ibu punya dasar yang lebih kuat lagi, yaitu pos AN, ya. Saya tampilkan deh ya, jangan-jangan belum pernah baca nih pos AN-nya ya. Pos AN ini Bapak Ibu bahwa saat mengatur proses kegiatan belajar mengajar pada saat pelaksanaan AN untuk peserta didik yang tidak menjadi sampling, ya sama dengan jenjang yang lain Bapak Ibu ya. Seluruhnya kecuali yang AN tetap belajar seperti biasanya. Itu ya Bapak Ibu. Maka itu perlu disampaikan kepada orang tua murid yang ada di sekolah terkait dengan kegiatan AN ini. Juga diharapkan guru kelas di kelas tersebut benar-benar sudah memberikan latihan dan bimbingan kepada peserta AN, terutama mengenalkan bagaimana sih ketika nanti si anak bisa memilih bintang dan seterusnya. Ya, karena nanti di ruangan tersebut kan adanya pengawasnya dari luar, ya. Tetapi sebenarnya pengawas ruang itu tugasnya banyak di ruangan, termasuk mengajarkan, mengenalkan yang ada di dalam keyboard. Ini apa? Ketika mau titik harus tekan apa? Spasi apa? Gitu ya. Barangkali itu Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada yang belum terjawab, dan yang dijawab mudah-mudahan sudah jelas, dapat dipahami. Ya. Kalau belum paham boleh diskusi kembali di wilayah. Di wilayah belum dapat solusi, silakan teruskan ke provinsi. Dari saya cukup, Citra. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami harap sudah cukup jelas penjelasan dari Bu Neni tadi. Tapi sepertinya yang raise hand tadi yang sore tidak bisa, mungkin nanti Bapak bisa lanjut koordinasi dengan tim wilayah